171. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ma'lum. Amma ba'du, para jemaah sekalian, kita melanjutkan tentang kebudayaan atau seni dalam Islam. Pertemuan yang lalu tidak melepaskan bahwa salah satu manifestasi khalifah di muka bumi adalah punya keahlian, punya keterampilan. Kemarin kita bahas kekhalifahannya punya keahlian berupa seni, di mana kadang orang itu mata pencariannya, kemampuannya ya misalnya itu ngelukis, yang ngelukis dikongkon dagang gak iso, gambar bisanya ya gambar, dikongkon nanti petani ya gak iso. Sehingga selama dalam koridor agama, kesenian, kebudayaan yang mereka kembangkan itu bernilai ibadah. Secara umum kita baca ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mewakili bagaimana supaya di dunia ini diisi dengan kemakmurannya yang disebut sebagai ilmu. Allah anugerahkan namanya wa'allama adamal asma'a kullaha. Wa'allama, Allah memberikan ilmu. Ilmunya macam-macam. Di antaranya apa kemarin? Ono sing iso nyanyi. Nyanyi nih sepanjang bernilai apa? Bernilai motivasi untuk kebaikan masyarakatnya. Sampai-sampai kita mendapati contohnya dilakukan lalu orang tidak sependapat dengan lagu-lagu itu. Ya, bacaan talbiyah ini contohnya, bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah tidak dinyanyi loh. Untuk apa itu maksudnya? Supaya orang mudah menghafal. Nah, supaya orang mudah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Meniku nek nok nggon oleh. Nggak boleh dinyanyikan. Itu contoh bagus.
atau yang datar-datar saja, bagaimana panjenengan yang nanti haji waktu ten Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niku nek memahami, oh iya, tadi koyo ngono. Nek diwaca biasa gimana? Labbaika. Adik-adik ngono, gak iso ngerepot apalane. Itu berbudaya pada manusia. Itu budaya. Apa yang kita ingat lagi kemarin? Yang ditampilkan film Arisalah, yang ditampilkan film Arisalah tentang Bilal, Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan gimana? Terus eling jenengan nek ningali film Arisalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu. Iya. Tapi kalau panjenengan punya karakter budaya tadi, ada nilai-nilai seninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas lain. Nah itu para saudara, pentingnya di situ ada seni menjadi indah, dengan ilmu menjadi terarah, dengan seni menjadi indah. Kalau ada pendapat seni termasuk musik, lagu-lagu itu menjadi haram, nah itu pendapat, silakan mereka berpendapat begitu. Kita di Muhammadiyah menjadi mubah atau makruh. Kalau haram gimana? Kalau haram itu berarti diapakan? Dicari sebab musababnya, ilahnya itu ternyata untuk maksiat. Oh, itu intinya lagu-lagu berisikan maksiat. Itu. Kalau lukisan mana? Panjenengan mirsani tiang, panjenengan mirsani tiang, jualan apa? Jualan lukisan-lukisan, jualan gambar-gambar. Di situ ada nilai edukasinya. Kalau ada mengatakan itu haram, lukisan haram, lah dia itu bisanya begitu. Maisanya itu loh begitu. Maisanya itu dia bisa melukis, kok diharamkan? Ya tidak mungkin. Disuruh kerja yang lain nggak bisa. Dia keahliannya di situ. Itu yang kita masih ingat pada kesempatan pertemuan-pertemuan yang lalu adalah sekilas seperti itu. Pada sekarang kita lanjutkan bagian C, kategori lain seni Islam, bentuk dasar dan bentuk baru. Cara tani biru wonten apa? Bentuk dasar dan bentuk baru. Maksudnya yang lama dan yang baru. Dengan demikian, sesungguhnya pengelompokan seni dan budaya Islam juga dapat dibuatkan kategori yang diringkas menjadi satu, bentuk dasar lama yang dimasuki pesan Islam dan berhubungan dengan itu dapat mengembangkan varian bentuk baru. Ya, napa niku? Jadi
Kalau kita pakai berupa seni suara, niku paling gampang niku sering-seringnya kita zaman dulu ya, zaman saya kecil itu ada begini nih Pak. Eling-eling para manungsa lanang wedok padha ilinga bakale nerima timbalane kang maha kuwasa. Itu ilhamnya dari agama, disuruh mengingat laki perempuan suatu saat akan menerima panggilan. Panggilannya gimana Pak? Masih ingat? Bakale ditumpakno kereta ni kereta Jawa rudha papat rupa menungsa rudha papat rupa menungsa. Nggak sama ini Pak, saiki ambulan. Saiki ambulan Pak. Gak dipikul. Sing mikul kesel kadoan. Kok masjid kene nang ndi? Nang pojok. Kadoan Pak. Di desa-desa ya tidak ambulan, yang masih digotong. Itu dasar-dasar yang memang di dalamnya ada pesan agama. Lirik-lirik lagunya pesannya agama. Jujukane omahku Jujukane omahku tanpa bantal, tanpa geloso, tanpa bantal, tanpa geloso. Mengingatkan itu yang lama. Nah, saya nganyar nggak tahu saya nganyar. Saya nganyar nggak tahu. Yang menginspirasi tadi itu gimana? Bagaimana kalau waktu sudah datang, bila waktu telah tiba. Opik deh. Kalau buatan pakai apa? Teman sejati pun akan sepi. Bila waktu itu dibuat menjadi indah, menggiling. Salah satu di antara menggambarkan ilustrasi jati diri kita itu suatu saat seperti itu. Ya Allah, hidup ini antrian panjang dari sebuah kematian. Di dalam bentuk seni dan budayanya itu ada yang bisa membahasakan begitu. Kelompok seni-seni itu kepingin pesan moralnya itu disampaikan dengan begitu. Mereka disuruh apa? Disuruh kerja yang lain, nggak bisa. Bisanya gitu. Sehingga kita melihatnya itu dengan gamblang. Makanya berulang-ulang kalau pesan debat-debatnya dengan nek duit acara walimah hajatan ojo sepi, gambus-gambus, tidak memakan pasir, itu seni budaya yang memang akulturasi budayanya bisa diterima di kalangan Islam Nusantara.
Kalau bangunan gimana? Contohnya bangunan. Bangunan itu juga sama. Oh, kayak Masjid Demak, Masjid Ampel, terus ditiru, itu teman-teman sekalian. Jadi kita jangan apa kalau bahasanya, jangan antipati. Kembali Quran dan Sunnah. Ngapunten. Kembali pada Quran dan Sunnah. Terus seni itu haram. Tidak ada dasarnya. Itu disik. Ya, jangan dulu. Disuruh melihat sejarah. Itu. Di antaranya yang masih jenengan ingat kenapa? Nabi hadir di mana? Hadir di Madinah. Disiapkan apa? Disiapkan musik rebana. Itu contoh. Nabi hadir di Madinah ditunggu suwe, kata-kata barang Nabi nampak disiapkan dengan musik rebana. Itu contoh. Tala'al badru alaina. Namun itu konya-konya daerah ini kadang-kadang ada ngono barang. Itu fakta sejarah. Kita di dalam beragama itu ada namanya seni. Gitu. Atas jenengan nih. Pengaruhnya sinten jenengan double jubah. Jenengan double jubah nih loh. Pengaruhnya sinten betul pengaruh budaya Arab. Double sorban, wonten sing double sorban. Sinten? Nah, pendiri Muhammadiyah. Pendiri NU. Pakai sorban. Belajarnya di sana. Pulang ternyata menginspirasi. Oh, itu. Jadi jangan anti seni. Jangan mengatakan Muhammadiyah itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Di dalamnya tidak ada kesenian. Yang macam-macam seni itu haram. Nah. Jadi pada sekalian kita membaca kitab ini maksudnya diberitahu kalau kategori seni dalam Islam itu macam-macam. Dan mereka bentuk baru yang terbawa dari tradisi lain di luar kebudayaan dan kesenian yang bersangkutan yang lebih dulu telah terkait dengan pesan Islam. Yang tadi yang saya sebut tadi ini, musik-musik kampus tadi itu. Kalau peci murni kita. Peci murni kita. Kalau tradisi kesenian gambus, rebana, itu berarti ada pengaruh dari luar. Di dalamnya kita memasuki, oh pesannya begitu. Kebaikannya di dalam berkesenian ternyata ada pesan-pesan yang sangat mulia. Itu para jamaah sekalian yang masih kita ingat. Yang ketiga, bentuk baru sama sekali yang tidak terikat oleh satu tradisi tertentu. Artinya punya sendiri, panjenengan punya sendiri.
yang tidak ada kaitannya dengan luar. Kalau panjenengan punya sendiri yang tidak terkait dengan budaya atau seni luar, itu berarti kreasinya umat Islam sendiri di Nusantara ini, sehingga dipilah-pilah mana yang masih sesuai dengan agama, mana yang tidak sesuai dengan agama, dan mana yang memang tidak sesuai lalu dibawa kepada agama, lalu diisi dengan pesan-pesan moralnya agama Islam. Itu boleh, silakan berkreasi. Kemudian ngatos vakum, acara-acara panjenengan kita tahu acara panjenengan. Acara-acara panjenengan gimana? Warnanya tidak seluas yang lain, karena di kalangan panjenengan tidak mampu berkreasi seperti hadroh. Ono panjenengan kesenian hadroh barang. Mungkin kayak kaku. Lah jenenge daerah jenenge itu kayak kaku. Di tempat lain enggak. Kreasinya macam-macam. Kita harus akui itu. Makanya Muhammad itu dikenal ono kaku nih, titik-titik ono kaku. Makanya koncoy, ya ketika di sana umpamanya terbuka ideologi. Ideologi terbuka ini maksudnya apa? Masih ada orang lain bisa masuk, yang orang lain itu dari kalangan yang berbeda. Contohnya, kalau di desa sampean, misalnya orang lulusan Persis Bangil, no RT RW ranting sampean gak ono ranting Persis Bangil, no sampean Muhammadiyah, orang Persis tadi gabung ke Muhammadiyah. Begitu. Al-Irsad juga begitu. Terbuka. Bahkan dikenal apa sekarang? Musa itu Muhammadiyah Salafi. Dikenal Musa. Terus dikenal Munu, Muhammadiyah NU. Itu artinya pesannya rahmatan lil alamin, dikembalikan tentang yang esensi adalah di situ ada pesan dakwah itu. Pada teman sekalian, jadi jangan heran itu loh. Kalau yang Kristen itu tetap komandonya, pemisahnya lakum dinukum waliyatin. Urusan pengetahuan sekolah itu khazanah umum, tapi kalau akidah nggak bisa ditawar-tawar. Itu jangan salah. Iku kok ono Muhammadiyah Kristen? Anda maksudnya hanya berdakwah lewat pengetahuan atau lewat ilmu. Kalau di mana? Di Papua ya, itu terkenal begitu ya, berarti memang di sana mayoritasnya seperti itu, dan tidak dicampur dalam artian terus hari ini ke gereja, hari ini ke masjid, enggak begitu. Tawarannya adalah sebatas pengetahuan atau ilmu.
Para jamaah sekalian, namun sesungguhnya bentuk ketiga di atas ternyata pada kenyataannya ada tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh para seniman sebagai petunjuk untuk menyatakan pesan-pesan keislamannya dalam karya seni mereka. Tanda-tanda itu ada yang diambil dari unsur teks visual atau instrumental yang dalam tradisi tertentu telah dikaitkan dengan keislaman. Sebagai contoh, tahun 85-an dapat dicermati hasil kalau kaligrafinya dua orang seniman muda dari Kesenian Jakarta, Suhaimi bin Magi dan Arison Ibn Nur. Karya Suhaimi berjudul Alif yang menggarap tema taubat. Keislamannya terlihat penggunaan simbol visual Islam, yaitu menggunakan jubah putih, tarbus dan kostum menutup aurat bagi penari wanita. Makin dipertegas ciri keislamannya ketika musik pengiring yang digunakan adalah gambus. Hal yang sama juga terlihat secara kental dalam karya yang lain, yaitu Darul Fana. Terlihat pada pilihan Zapin dalam syair-syairnya dan gambus sebagai musik pengiringnya. Arison Ibn Nur mempunyai komposisi tari yang dapat dikelompokkan sebagai tari kontemporer dalam karya Sor, arahnya pada seni dakwah sehingga ia menggunakan dasar dari Zapin sebagai sumber tekniknya. Tari ini menggambarkan bagaimana siksa yang dialami manusia dalam sebuah penggambaran penuh badai, terutama penggambaran epilog dari tarian tersebut. Di sana menggambarkan wanita yang penuh ketabahan dan imannya yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan karena cintanya melebihi segala-galanya, seperti cintanya Rabi'ah Adawiyah. Kedua, koreograf tersebut mengidentifikasikan Zapin dengan Islam, maka irama dan gerak Zapin tampil dalam karya mereka. Irama dan gaya gerak Zapin mereka jadikan sebagai lambang sifat Islam. Para jamaah sekalian, tadi disinggung Rabi'ah Adawiyah. Itu kecintaannya sampai apa? Dalam karya seninya, puisi-puisi, syair-syairnya. Wonten apa Pak? Terus kalau memang masuk neraka itu memang atas ridhonya. Siap. Masuk neraka atas ridhonya. Rabi'ah Adawiyah mengekspresikan cintanya kepada Allah segala-galanya sampai digambarkan seperti itu. Kalau bait-baitnya Abu Nawas kan Om? Abu Nawas kecerdasannya gimana? Terseling. Kecerdasannya Abu Nawas itu loh Pak. Dijumlah bersair. Ilahi las tuflil firdausi anan. Ilahi, ya Allah,
saya ini tidak pantas lastu lil firdaus ahla. Saya ini tidak pantas masuk surga firdaus. Tapi apa? Wala aqwa, tapi aku nggak kuat. Wala aqwa ala narin jahimi, tapi aku nggak pantas, tapi aku nggak kuat masuk neraka jahim. Double pujian. La ilas tulil firdausi alam wala aqwa ala nari jahimi. Loh, itu pujian-pujian dalam artian semacam syair biasa, tapi dipakai apa? Dipakai semacam seperti doa. Itu ekspresi Abu Nawas. Nah, kita nggak punten ketika melihat ekspresi begitu, kadang-kadang tidak begitu ngerespon. Karena gara-garanya ada pendapat kembali kepada Quran dan Sunnah iku ya seniku seni kurang dihargai. Kelemahan. Apa jenengan seiling dana sing dikumandangkan sinten? Sunan Kalijaga itu seiling. Kenapa nih? Di antaranya apa, Pak? Yang lir itu loh. Lir andure wesumilir. Niku maksudnya apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan pencerahan. Umat Islam tidak boleh loyo, tandure wis seger, tandurane wis apik, ayo nang bangkit. Itu digambarkan gitu. Saat itu kenapa muncul syair-syair begitu? Itu sama dengan kemampuan umat Islam saat itu belum sehebat sekarang. Iso maca Quran, iso tadarus, iso qiraah dengan banyak-banyak model irama, nggak sehebat sekarang. Maka pendekatannya adalah pendekatan seni. Itu berarti cadar. Apa ini budaya cadar. Cadar itu saking penting, ini saking negara Timur Tengah itu budaya di sana. Budaya Pak, bukan syariat itu. Nek syariat itu jilbabin ini. Alasannya apa ya? Panjenengan ngertos alasan. Nabi matur wanita itu kalau sudah haid, sudah dewasa, maka seluruh tubuhnya wajib ditutup. Jala bibihinna illa hada wa hada. Nabi nunjuk apa? Mukanya sama tangannya. Boten syariat yang dikaitkan dengan apa tadi? Cadar itu budaya. Harus tahu. Kemudian terus sampai no Aisyah terus melu-melu koyok-koyok apa menjadi paham yang harus diikuti.
sampai kerepotan mangan, Bu. Bu, sampai kerepotan mangan bakso bukan sih ini. Angel. Oh, tidak kemudahan kok. Tadaran. Tapi nggak apa-apa, silakan. Itu hak panjenengan. Itu budaya, bukan syariat. Jadi angel jero pesta walimah itu resepsi selidar ini tutup mana itu juga budaya, bukan syariat. Para jamaah sekalian, kemudian ada lagi yang terkait dengan budaya. Tarian Zatin tadi merupakan khazanah tarian rumpun Melayu, mendapatkan pengaruh dari Arab. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, pendidikan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Arab saat itu, sehingga bahasa saja ngapunten nggih, seiling bahasa saja orang Jawa itu saking tidak bisanya itu sampai contoh kaifa itu kan bagaimana? Oh, Gresik kepo. Loh, saya setuju. Kepo. Kaifa. Sual. Jadi iling sual, sirwal. Bahasa Arabnya celana pendek itu sirwalun. Nek jari wong sing biyen-biyen tesik kental suan. Tuh. Musyawarah masuk no bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu. Budayanya masuk. Janur, ikut janur. Pasangan apa janur? Ja'anur, ja'a teladan nur cahaya. Terus tekan waktu iki cahaya dadi wong sing ngelengkapi uripe napa menikah. Ja'anur. Gapura napa? Gapura, gapura niku. Budaya-budaya itu kita terima. Ini memang di Nusantara ini dimasuki pedagang-pedagang mubalik. Ada di mana? Leran apa Laran, Pak? Fatimah binti Maimun itu. Leran. Itu sudah menjadi pengakuan sejarawan. Makam panjang itu. Maulana Malik Ibrahim. Jadi memasuki tanah air Nusantara ini pesan-pesan agamanya pakai apa tadi? Pakai seni, pakai kebudayaan. Wong bahasa saja sampai seperti itu. Kaifa haluka, ya bahasa Arab. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, bagaimana kabar? Terus kepo. Sama kepo kabarnya. Kabar itu ikhbar, bahasa Arab. Jadi sampai seperti itu apa perkawinan budaya kita dengan luar, maksudnya ketika masuk Islam ke Nusantara. Para jemaah sekalian, jadi sebagai kesimpulan berdasarkan uraian di atas, peta seni budaya Islam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak. 1,
seni budaya Islam yang berakar pada tradisi lama, budaya lokal, kemudian diberi warna atau isi pesan-pesan Islam. Dua, seni budaya yang berakar pada seni budaya negeri muslim lainnya, kemudian diadopsi. Apa diadopsi ini? Jadi ngadopsi anak, diadopsi, diambil. Terus ini apa sih diambil? Jubah, namanya surban, namanya ini bahasa. Kalau pakaian tadi, apa tadi cadar? Itu contoh. Jadi diadopsi. Jenengan apa? Mantun umroh, mantun haji terus bareng jubahan. Ini berarti sih semangatnya budaya konur ini. Mantun. Gawangke. Maksudnya apa? Itu contoh. Jadi diadopsi. Tapi Presiden Soekarno pesen ya, nek kepengin dadi orang Islam tidak harus menjadi orang Arab. Dan jadilah seperti orang Nusantara. Jenengan enggak ada budaya yang apa budaya ini? Nek iki lho apa iki? Batik. Muhammadiyah, nak Jogja, batik. Anak Jawa, batik. Jenengan nggak ada piyambak. Tapi nek jenengan datang teko umroh terus margono jubah, nggak sama. Nek diterima berarti sudah menjadi budaya yang adopsi yang tadi. Jadi jangan kemudian ayo saiki jubahane kabeh putih-putih dulu kabeh. Nah, harus begitu. Kita punya budaya sendiri. Yang ketiga, seni budaya Islam kontemporer, bentuknya baru sama sekali, kemudian diberi pesan-pesan dakwah Islam, simbol-simbol Islam maupun instrumen Islam. Sehingga kita kembali pada pendapatnya siapa kemarin? Mantan Menteri Agama Pak Mukti Ali. Terseling Pak Mukti Ali berpendapat bahwa dengan ilmu hidup menjadi terarah. Dengan agama hidup bisa selamat. Dengan budaya hidup menjadi indah. Jadi ini semuanya dikembalikan pada bagaimana kita berbudaya yang sumbernya adalah Islam. Makatan para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan, kita berdoa. Insya Allah yang ikut ngaji ini barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kelak kalaupun Allah memanggil kita, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.